Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalaman amma ba'du. Bersama saya Isyuk Rifai di YouTube yang terkeren, terpercaya, buat sobat-sobat Rifai yang baru menonton konten kali ini. Insya Allah di video yang singkat ini, ya, suara ayam, saya akan membahas beberapa hal selama 2024 yang terjadi di kehidupan diri ini. Yang pertama itu, hal yang bisa saya ambil adalah tatkala kita mampu bergerak. Kenapa bergerak? Karena terlalu banyak orang-orang di luar sana, ketika dia punya mimpi, dia hanya bermimpi saja tanpa melakukan aksi bagaimana bisa terwujud. Nah, teman-teman sekalian, kalau Anda punya mimpi, hal yang pertama yang kalian lakukan adalah ya bergerak. Kalau mungkin dalam agama Islam ya berusaha. Tapi kembali dari nawaitunya, niat awal Anda ketika memiliki mimpi. Mimpi ini kira-kira tidak melanggar agama, tidak? Kira-kira kalau tercapai tidak membuat ustadz marah, tidak? Kira-kira kalau tercapai orang tua saja tersenyum, tidak? Jadi tetap punya filter, punya pembatas supaya gerakan-gerakan yang akan dilakukan ke depannya tetap terkontrol. Bergerak. Kadangkala seseorang itu sering merasa gagal. Ini suara pesawat nih. Kebetulan saya tagging teman-teman ini di depan rumah saya. Ini hampir setiap menit nih ada lewat pesawat. Seperti Anda kelihatan teman-teman. Cuma percaya diri aja dulu. Ya, kita kembali ya. Kebanyakan orang-orang itu memiliki mimpi terus tidak berani mencoba. Yang terjadi adalah gagal sebelum memulai. Jadi ketika Anda punya mimpi di 2024 ini kemarin dan belum tercapai, tugas Anda adalah bagaimana di 2025 mimpi Anda yang besar itu minimal Anda pecahkan menjadi mimpi-mimpi kecil, kemudian Anda raih satu persatu seperti anak tangga yang mengantarkan Anda untuk mendekati mimpi Anda. Mungkin bisa jadi 2025 belum sampai ke mimpi besar. 2026 belum sampai ke mimpi yang terbesar. Tetapi bisa jadi kalau Anda tidak bergerak, mimpi itu ya begitu-begitu saja. Bahkan Anda menjadi tua, umur Anda bertambah, kemampuan fisik Anda berkurang, sehingga akan tiba nanti masanya di usia tua akan lahir kembali, mimpi itu bangun kembali berupa penyesalan. Jadi buat sobat-sobat Rifai dimanapun Anda berada, tatkala Anda punya mimpi, tugas Anda adalah meraih mimpi itu sendiri. Di 2024 ini, setiap tanggal 1 Januari di tahun baru, saya punya kebiasaan menulis planning apa saja yang perlu saya lakukan ke depannya untuk saya capai. Nah, kalau misalkan diakumulasi dari poin A sampai poin Z, yang saya capai itu kira-kira untuk per tahun ini adalah 80 sampai 90%. Ada yang tidak tercapai, tetapi kerennya ketika kita sudah berusaha dilandasi dengan rasa tawakal atau menggantungkan hati ini kepada Yang Maha Mengatur. Jadi konsep tawakal itu bukan berarti kita berdiam lalu sembari duduk di sini minum teh, ya ini ana ashrabul syai thumma ana antazir al-fulus nazil fis sama, ya la, uang itu tidak turun begitu saja dari langit seperti turunnya hujan di waktu yang akan datang seperti ini. Tapi yang saya mau katakan adalah ketika Anda punya niat, ketika Anda punya niat yang baik, kemudian Anda berusaha. Kata Syekh Sya'rawi itu, konsep tawakal adalah al-jawarihu ta'mal wal qulubu tatawakkal. Jadi usaha itu adalah pakemnya tubuh. Sedangkan menyantolkan harapan adalah pakemnya hati.
Tidak bisa dipisahkan antara usaha dan tawakal. Kira-kira kalau Anda jalan menggunakan dua kaki, kalau cuma jalan pakai kaki kanan saja, usaha Anda saja, maka sulit untuk tercapai. Begitu juga hanya tawakal saja tanpa berusaha, Anda jalan cuma kaki kiri saja, tidak bisa. Harus jalan beriringan. Kemudian ketika Anda punya usaha yang lebih, disandari dengan hati yang kuat untuk menggantungkan cita-cita, harapan itu hanya kepada Allah, maka yang terjadi nanti adalah punchline kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang belum tahu, punchline ini kalau di stand up adalah kejutan, bukan lelucon tapi kejutan. Punchline itu kejutan, membuat kita kaget aja begitu. Nah, di 2024 setahun ini, dari planning-planning yang saya sudah tulis, kurang lebih ada 80-90% tercapai. Ada 10-20% yang gagal, tetapi kegagalannya ini digantikan dengan punchline yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama, punchline yang sangat mengejutkan itu? Kurang lebih pada bulan September atau Oktober, September kemarin ketika saya diundang di salah satu pondok pesantren di Bulukumba, saya mendapatkan informasi bahwasanya hasil ujian saya di Al-Azharus Syarif Kairo Mesir mendapatkan nilai yang cukup memuaskan sehingga menjadikan saya selesai LC, lisens gelar S1 di Al-Azhar Syarif Kairo Mesir. Nah, saya tidak berharap bahwa saya harus selesai di 2024, tapi saya berusaha supaya bisa selesai di 2024. Dengan cara saya belajar ketika ujian, kemudian saya berdoa, kemudian saya meminta doa kepada ibu bapak saya, kepada guru-guru saya, pimpinan pondok saya, Kiai Ustazuna Hamzah, kemudian Ustazatuna Hardiwati. Beliau adalah pimpinan pondok sekaligus orang tua bagi kami santri-santri MAMPK Makassar. Yang terjadi apa? Allah berikan kejutan, saya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan S1 saya di bulan 9 kemarin 2024. Itu tidak ada di target planning saya. Yang kedua adalah saya alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyambung relasi ke berbagai pondok pesantren, orang-orang besar. Yang terjadi adalah ketika kita punya kesempatan, di sisi lain kita punya kesiapan, bertemu dua antara kesempatan dan kesiapan, yang terjadi atau yang lahir adalah kebahagiaan. Bertemu dengan orang lain, mendapatkan relasi, diundang bukan cuma sekali untuk ceramah, diundang lagi berbagai event, orang yang belum pernah ada di planning saya, itu banyak terjadi di 2024 kemarin. Yang ingin saya katakan adalah, ternyata tatkala kita punya usaha, kita punya niat. Saya minum dulu. Ini teh terenak di dunia. Bukan karena tehnya, cuma karena yang buat adalah ibu saya. Kita lanjut teman-teman. Tatkala teman-teman punya niat, kemudian Anda berusaha, dari usaha Anda bertawakal, kemudian hasilnya Anda serahkan hanya kepada Allah, baiknya Anda syukuri, tidak baiknya Anda sabari, maka yang terjadi adalah kejutan-kejutan, punchline dari ayam ini yang ingin mengambil kue. ini ambil masuk kamera ya ayam ini. Yang terjadi adalah ketika Anda sudah mendasarkan diri Anda, ini punya landasan yang kuat bahwa setiap usaha baik buruknya pasti terjadi, tugas kita hanyalah menerima. Makanya kalau bahasa ulama itu adalah bahasa ridho, meridhoi segala yang terjadi dari Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya, khairihi wa syarrihi, mau yang baik mau yang buruk, ridho aja, terima aja. Allah berikan kejutan. Saya diberikan kesempatan untuk lisens yang sebelumnya tingkat 2 di Mesir, karena kita ada 4 tingkat. Tingkat 2 saya 2 kali, maksudnya jatuh, naik. Kemudian 3, setelah naik jatuh lagi, naik lagi. 2 kali saya rosib di tingkat di perkuliahan Al-Azhar. Cuma poinnya adalah kita mau bersabar aja dulu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rancangan-rancangan, kejutan-kejutan, punchline yang akan terjadi ke depannya. Tugas kita hanyalah menunggu dengan hati yang ridho. Setelah saya LC, hal yang di luar dari planning yang saya rasakan adalah Allah Subhanahu wa taala
mengabulkan doa ibu saya, yang dimana ketika kalau saya minta doa ke ibu saya, beliau hanya bilang, semoga kamu bertemu dengan orang baik, semoga kamu bertemu dengan orang baik. Alhamdulillah saya bertemu dengan salah satu jamaah yang dimana ketika saya diundang di travel, bukan di travel, di sekolah tersebut, setelah ceramah diajak ngobrol segala macam, sampai 2-3 bulan kita ngobrol panjang dan lahirlah Sofia Amanah ini. Travel yang terkeren, terjujur, terpercaya, dan icuk rifai lah gitu. Ini Sofia Amanah ya, buat teman-teman yang belum tahu, adalah sesuatu yang tidak ada di kepala saya. Cuma karena Allah yang menginginkan, tugas kita hanyalah menjalani bagaimana suratan takdir Allah dengan hati bersyukur, hati bersabar, dan alhamdulillah panas. Panas. Ya. Gitu. Jadi lahirlah Sofia Amanah kurang lebih pada tanggal 6 Desember kami tanda tangan hitam di atas putih. Kemudian tanggal 7 Desember kami launching dan berdirilah travel ini. Jadi kedepannya di tahun 2025, ini bocoran ya buat teman-teman yang nonton, silahkan like, subscribe, dan sebarkan ke teman-teman kalian. Ini bocoran, setiap kami ceramah ke depannya di 2025 dan seterusnya, insya Allah ada beberapa kali kami akan membagikan voucher cashback 1.500.000. Panas 1.500.000, yang dimana 1.500.000 ini diberikan potongan kepada jamaah yang beruntung. Nah, jadi setiap saya nanti mengadakan ceramah dan diberikan kesempatan untuk promosi travel, akan ada potongan 1,5 per berapa harga setiap paketnya, insya Allah. Saya selesai LC, kemudian diberikan punchline bertravel umroh Sofia Amanah sebagai direktur. Itu teman-teman kalau nampak di kamera, itu nampak ya, kelihatan ya, itu Icuk Rifai LC bukan lucu. Lisens ya, sebagai direktur. Yani hada min fadli rabbina subhanahu. 2 punchline besar ini yang memberikan saya semakin dalam rasa ridho saya terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi. Itu konsepnya. Panas HP ku tunggu dulu ya. Ini. Takutnya meledak. Jadi kalau misalkan saya diberikan kesempatan untuk kembali ke masa lalu saya 3, 4, 5 tahun yang lalu, saya akan memegang pundaknya Icuk Rifai. Jadi saya kembali dari masa depan saat ini, kembali ke masa lalu, saya akan pegang pundaknya Icuk Rifai. Saya mengatakan, lu keren bro. Lu keren. Tidak ada sesuatu yang perlu disesali dengan kesabarannya Icuk Rifai, dengan rasa syukurnya Icuk Rifai, dengan tabahnya mendengarkan nasihat-nasihat, masukan-masukan dari guru-gurunya, orang tuanya, teman terdekatnya, sahabatnya, teman rumahnya, sampai bisa duduk di depan Anda sekalian. Saya tepuk pundaknya itu si Icuk Rifai. Keren lu bro. Poinnya adalah ketika Anda punya prestasi, betul itu tumpukan dari doa-doa orang-orang terdekat Anda. Doa-doa dari orang yang mencintai Anda. Di samping Anda berusaha, ada doa yang memopang, kemudian ada ridho Allah yang menaungi. Selanjutnya tugas Anda adalah bagaimana Anda mempertahankan apa yang Anda capai. Maka itulah bahasa attitude, akhlak Anda. Ketika Anda diajak kerjasama, Anda harus jujur. Ketika Anda diajak kerjasama, Anda harus amanah. Jangan khianat. Ketika Anda diajak kerjasama, Anda harus menyampaikan segala sesuatunya tanpa ada disembunyikan. Anda harus bekerja keras. Anda harus, kata kalau jujur itu lawan katanya bohong, amanah itu lawan katanya khianat. Maka Anda juga harus cerdas, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau ceramah kan istilahnya bahasa ibu-ibu berbeda dengan bahasa bapak-bapak. Kalau bahasa bocil-bocil SD dengan bocil-bocil SMP dan SMA masing-masing beda. Nah begitu juga dalam kehidupan. Anda harus pandai menempatkan diri Anda. Kayak ini sekarang salah tempat nih, soalnya panas. Harusnya kita cut sebenarnya. Cuma karena keburu waktu aja. Yang ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan adalah ketika Anda punya mimpi, tugas Anda adalah meraih mimpi itu. Nawaitunya bagaimana? Kemudian Anda berusaha. Kemudian ketika tercapai Anda bersyukur.
Ketika tidak tercapai, Anda bersabar, dilandasi dengan ridho baik buruknya Anda harus terima, karena Anda harus yakini apapun itu selalu ada kejutan dari Allah dan pasti membahagiakan Anda, walaupun itu Anda harus terima dengan cucuran air mata. Selebihnya Anda harus jaga dengan akhlak-akhlak yang baik, attitude atau hubungan kemanusiaan yang begitu baik, supaya apa yang telah Anda bangun itu bisa tercapai dan bisa terjaga, bahkan Anda bisa bagaikan untuk bagikan kepada orang-orang. Anda bisa bahagiakan orang sekitar Anda berkat pencapaian Anda. Tetaplah bergerak, berkarya, beraksi, bernilai. Bergerak, Anda harus berusaha. Anda beraksi, dari aksi Anda bernilai. Paling tidak kalau tidak bisa bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk diri Anda sendiri. Yang terakhir, berumroh bersama Sofia Amanah, travel terpercaya, jujur dan keren. Pasti seru, insya Allah. Saya Cuk Rifai. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.